Pengembangan komoditas buah kurma di Lombok Utara, NTB, bisa menjadi percontohan nasional. Lombok Utara dengan varietas kurma Rinjani kini sudah semakin mendunia. Terbukti, kualitas kurma Lombok menjadi yang terbaik nomor 7 di dunia. Tim Kemendagri pun turun langsung meninjau pusat pengembangan kurma Rinjani atau Kumari di Lombok Utara pada Selasa. Bersama Brida NTB, mereka melihat langsung bagaimana kurma varietas Rinjani ini ditanam dan dikembangkan kelompok tani sampai diakui menjadi yang terbaik nomor 7 dunia. Salah satu lokasi yang ditinjau yakni kebun kurma di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Di lahan seluas 76 are tersebut, terdapat 70 pohon kurma. Lahan ini dikelola oleh Risman Eka alias Amak Lebih bersama kelompok taninya. Buah kurma dari desa kaki Gunung Rinjani inilah yang dibawa ke Festival Kurma Internasional di Abu Dhabi National Exhibition Center, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 21 hingga 23 Oktober 2025. Arif Munandar alias Wakdola, pembina Yayasan Ukhuwah Datu menjelaskan, varietas Kumari dalam kondisi masih hijau sangat diminati di Festival Kurma Internasional. Bahkan saat ini sudah ada permintaan pengiriman sampai puluhan ton kurma hijau Lombok ke Timur Tengah. Mereka sudah siap membeli, katanya. Dibandingkan dengan kurma hijau dari Timur Tengah, kurma hijau Lombok jauh lebih bagus. Rasanya lebih segar, tidak terlalu sepat atau pahit, dan sudah terasa manis meski belum matang. Kurma-kurma di Lombok Utara mulai berbuah sejak tahun 2021 setelah 3 tahun ditanam para petani. Dengan ketekunan dan kesabaran para petani, kini Kumari atau kurma Rinjani sudah semakin terkenal dan banyak diminati. Butuh dukungan semua pihak. Penguatan kapasitas jabatan fungsional bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN Kemendagri yang turun ke lokasi mengatakan, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten akan bersinergi untuk mendukung pengembangan komoditi kurma di Lombok Utara. Menurutnya, setelah melihat potensi yang dimiliki Lombok Utara, ditambah sinergi yang cukup baik antara petani, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, NTB sangat layak menjadi percontohan pengembangan kurma di Indonesia. Konsistensi produksi jadi tantangan. Untuk pengembangan ke depan, petani kurma masih perlu mendapat dukungan infrastruktur dan sarana lebih memadai agar harga bisa lebih bersaing di pasar internasional. Meski demikian, Yogi Suwarna memberikan catatan agar potensi yang besar ini bisa berkelanjutan. Jumlah produksi dan konsistensi akan menjadi ujian saat permintaan pasar semakin besar. Karena itu, kerjasama semua pihak, mulai dari level kebijakan pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, dan kesadaran masyarakat terbangun dengan baik. Kepala Brida Provinsi NTB, IGD Putu Aryadi menjelaskan, pengembangan komoditi kurma di Lombok masih membutuhkan pengawalan dan pembinaan. Untuk mengajak petani keluar dari zona nyaman tidak mudah. Terlebih menanam pohon kurma tidak mudah. Hanya panen sekali setahun. Brida dalam hal ini melibatkan para ahli dari BRIN, termasuk tim ahli dari kampus Universitas Indonesia, UI, Universitas Gadjah Mada, UGM, dan Universitas Brawijaya. Jika ke depan buah kurma sudah bisa dikembangkan secara masif, maka hal ini dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada kurma dari luar negeri. Kita tanami di sela-selanya adalah kacang satsaici, karena kacang satsaici ini kan tanaman superfood yang sudah diangkat oleh BRIN menjadi superfood yang dalam waktu 7 bulan sejak ditanam sudah berbuah, dan berbuahnya sepanjang tahun, itu selama produknya 25 tahun. Tumpang sari, sehingga ada penghasilan sebelum kurma ini menghasilkan, kacang sajinya yang menghasilkan. Ini kan harus dikawal. Sesuatu yang baru ini, orang keluar dari zona nyaman itu biasanya susah. Tadi sudah disebut, ini dibilang gila. Ternyata sesuatu yang dia bilang gila jadi kenyataan kan? Dia bisa. Nah, karena itu pemerintah harus hadir. Semua pihak harus hadir. Petani, masyarakat kita tidak boleh dilepas. Harus difasilitasi. Oleh karena itu Pak Gubernur sudah merintahkan mulai tahun ini kita mengembangkan pembibitan kultur jaringan. Kami hanya mesti mulus. Nah, pelibatan BRIN, para ahli dari BRIN kita turunkan.
pelibatan kampus, UI, UGM, Brawijaya itu turun, ikut mengawal ini karena ini komoditi yang memang dibutuhkan dunia. Bayangkan kita mengimpor kurma selama ini ribuan ton, berapa uang kita keluar? Nah, kalau kita bisa mengembangkan di sini dan itu menjadi nasib baik bagi masyarakat NTB, kita harus kembangkan ini. Itu. Oleh karena itu, mulai tahun ini kita mencoba berikhtiar bersama, baik kelompok tani Ukhuwah Datu Nusantara, BRIN, Lembaga Pendidikan Tinggi, termasuk juga nanti Pemda KLU ini. Di KLU ini banyak sekali komoditi sebenarnya. Yang saya sasar sekarang ini 3. Ada coklat. Coklat ini juga 5.000 hektar kok di sini. Nah, oleh karena itu ini harus difasilitasi sehingga ini menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi banyak pihak. Sehingga menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan. Dan kita bersyukur mulai tahun ini KLU sudah keluar dari daerah tertinggal. Kemiskinan mulai menurun. Ini semua ya kerja bersama, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu kita gas ini. Gas kehadiran kita nih, komitmen keberlanjutan penting. Jangan hanya hangat tai ayam. Datang sebentar, hilang. Tidak ada kelanjutan. Itu akhirnya kan kita tidak bisa menikmati hasil yang maksimal gitu. Nah, karena itu saya diberi kepercayaan di Berida hari ini, ya saya mencoba menghadirkan ini, nanti tinggal dilanjutkan lah kira-kira begitu. Ya, saya kira dari sisi pemerintah tentu provinsi maupun pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersinergi menciptakan banyak insentif, dukungan sumber daya, dukungan ekspertis, tentunya juga dengan pengawalan dari Pak Kaban, Berida Provinsi. Saya kira ini sebuah sinergi penting dari unsur pemerintahan dan juga pelaku petani kurma di KLU ini. Dukungan untuk usaha bisnis pengiriman ke luar negeri dari pemerintah seperti apa, Pak? Ya, tadi kami mendengarkan, saya kira sudah ada inisiatif-inisiatif untuk membangun infrastruktur untuk memudahkan proses channeling ya, transportasi dari tempat perkebunan sampai ke pasar. Saya kira ke depan NTB khususnya dan KLU perlu sarana yang lebih memadai agar proses pemotongan kos itu lebih membuat harga lebih bersaing ya di pasar internasional. Pak, ada kemungkinan ke depan melihat potensi yang cukup bagus tadi, bisa nggak NTB dijadikan hub pengembangan kurma di Indonesia? Ya. Dengan melihat potensi yang dimiliki, tentu ini sebuah kesempatan luar biasa dan butuh dukungan dari segala pihak, dari unsur kebijakan, unsur pelaku usaha, unsur pemodal. Saya kira kalau kita bisa bersinergi, NTB bisa menjadi salah satu percontohan bagaimana memajukan komoditas kurma ini menjadi salah satu komoditas unggulan bagi wilayah ini. Dukungan para petani, Pak? Petani saya kira luar biasa, ada pelibatan di beberapa kelompok tani tadi, termasuk bahkan sampai ke level rumahan ya. Jadi saya kira ini sebuah akselerasi bagus yang melibatkan masyarakat secara luas, yang memiliki potensi lahan juga, bisa bahu-membahu sehingga yang diuntungkan tidak cuma kelompok taninya, tidak cuma pembelinya, pengepulnya, tapi juga bahkan di level rumah tangga. Jadi saya kira dampaknya cukup luar biasa. Catatan ke depan dari hasil kunjungan hari ini, Pak, untuk khusus komunitas kurma, Pak. Ya, perbaikan ke depan apa yang harus dilakukan? Saya kira pertama, karena ini komoditas yang dibutuhkan di pasar global, tentu sustainability ini selalu menjadi kata kunci ya bagi setiap inisiatif memulai sebuah usaha. Kalau kita tidak mengawal ini dan menjamin sustainability-nya, tentu ini hanya akan istilahnya one hit wonder. Munculnya sekali, setelah itu selesai. Justru yang harus dilakukan itu adalah pengawalan dari level kebijakan, dari level infrastruktur, dari level pelaku usaha, dan juga awareness masyarakat agar mereka juga sama-sama merasa memiliki dan menjaga bahwa ini adalah komoditas milik bersama begitu. Awal
historinya dulu. Jadi awalnya kita di Lombok Utara ini tidak ada terbayang di kepala kurma ini akan mencuat seperti sekarang. Tujuan kami menanam hanya penasaran. Kan waktu itu ada heboh kurma Thailand. Jadi penasaran masa iya di Thailand bisa di kita tidak. Ilmu kami tidak punya sama sekali awalnya di 2015. Lalu seiring waktu kita mencari di mana tempat belajar. Ternyata di dunia ini ada organisasi kurma namanya Khalifa International Development Agriculture. Kedudukannya di Abu Dhabi. Dia bersama-sama dengan teman-teman penggiat kurma Kalimantan Timur Pak Dr. Ade Sudrajat, Kalimantan Selatan Dr. Riyad Adani. Itu kita kontak ke Khalifa. Nah, dari sana kita dibimbing melalui literatur dan segala macam. Nah, barulah agak terarah. Dari tahun 2019. Tahun 2023 kita diundang untuk mengikuti Abu Dhabi Exhibition sesi ke-9, semacam festival kurma. Nah, pada bulan November, di bulan November itu kurma kita belum ada yang matang. Kita disuruh berangkat. Jadi lapor, kurma kami belum ada yang matang, bawa aja yang hijau. Bawalah kurma yang hijau. Kita kan belum tahu nih apa layak apa enggak, belum ngerti. Ternyata sampai di Abu Dhabi kurma hijau kita itu seperti yang dicicipi tadi masih hijau, sudah tidak sepat, sudah ada rasa manisnya kayak makan apa istilah sekarang, crunchy gitu ya. Ada segar-segarnya dan segala macam. Nah 2005 kita berangkat lagi kemarin, justru para peminat kurma Timur Tengah memesan kurma kita yang hijau, mau berapapun jumlahnya. Nah, ini kan jadi persoalan. Untung ada Pak Kapan hitungan ton ya pesanan. Bukan hitungan ton, puluhan ton. Ada yang minta 1 kontainer 1 bulan. Berarti 50 ton per bulan. Nah, alhamdulillah informasi ini diterima langsung dan Pak Kaban Brida, Pak Putu ternyata lebih ini lagi daripada kami kelompok tani. Nah, beliau dengan atas izin Pak Gubernur ya, Pak Iqbal, menganggarkan untuk uji coba bibit kultur jaringan. Karena untuk bisa mendapatkan kurma yang baik itu harus kuljar kan. Nah, kuljar sekarang masih impor. Mudah-mudahan NTB pertama kali punya lab kultur jaringan kurma pertama di Asia. Itu untuk sorot Pak Putu itu dulu. Nah Pak, untuk memenuhi Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.